Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghadiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersyukur semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat darah-Mu yang menguduskan kami, melayakkan kami untuk selalu ada dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Masuk keluar Maha Kudus dengan tangan domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk, ku masuk rumah Maha Kudus dengan darah domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa, menyembah kamu, ku sembah kamu, ku menyembah kamu, ku sembah kamu, sangkamu masuk rumah aku duduk dengan darah domba, masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa, ku menyembahmu, amin, ku sembahmu, ku menyembahmu, aku menyembahmu, ku menyembahmu, ku aku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
Namamu kami menyembah, kami menyembah, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab darah-Mu kuduskan hidup kami, layakkan kami tinggal dalam hadirat-Mu. Kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami sembah, kami sembah. Ya Abah, kasih, terima kasih. Engkaulah damai sejahtera kami, Engkaulah sumber sukacita kami. Kami bersyukur
Allah yang sepertimu. Engkau segalanya bagi kami. Kau yang terutama. Engkau sumber segalanya. Engkau sumber yang tak terbatas. Engkau yang memuaskan hasrat jiwa kami. Kami menyembah. Kami Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dalam nama Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagung. Segala-galanya bagi kami. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Disembah. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu, hanya kepadamu. Hati kami tertuju, puji menyembah. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa, Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya.
Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami bangga punya Allah yang sepertimu. Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau tak melihat rupa, engkau tak memandang harta. Kau menerima kami apa adanya. Bahkan engkau tak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Kami bersyukur. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang di dekat. Kasih-Mu ajaib. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Tiada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Kau satu-satunya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Terima kasih. Engkaulah segalanya bagi kami. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Hati kami percaya. Sebab telah banyak yang Kau berbuat dalam hidup kami. Semua yang terbaik yang Kau nyatakan bagi kami. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupmu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dan hidupku. Bersyukur Tuhan kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur
Kasih sejauh di dalam hidup. Banyak yang tak berbuat di dalam hidup. Rancangan indah terjadi di hidupku. Apa yang menginginkan segala yang ku kasihmu sempurna, mata dan hidupku. Syukur Bapa, syukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur syukur Bapa, syukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, amin. Syukur Bapa, syukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidup. Sungguh kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, Bapa yang sanggup menyediakan semua yang kami perlu. Bahkan dengan berlimpah Kau beri kami kasih-Mu, panjang sabar-Mu, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat. Untuk kami mau terus tinggal di dalam, dan firman-Mu di dalam kami. Sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami. Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Terima kasih Bapa, pagi hari kami siapkan hati kami lagi untuk firman.
firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, makasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Pagi. Eh, kita melanjutkan renungan harian kita yang sudah sampai di Daniel 4 hari ini tentang bagaimana Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Ayat 1, dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan khayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap aku, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya, Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup, di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring. Demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Ayat 17, titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang-orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebukadnezar, sekarang engkau, Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya.
sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsazar, tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsazar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku, dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya, ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah aku, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Ayat 28, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi, aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga,
yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Ya, cukup panjang. Mungkin kita perlu refresh sebentar ya. Eh, karena ada 37 ayat dari Daniel pasal yang keempat ini ya. Kalau kita breakdown pelan-pelan, tadi kita melihat ayat 1 sampai ayat 3 sepertinya itu adalah kalimat salam pengantar dari pasal yang keempat dari kitab Daniel ini ya. Kemudian dilanjutkan ayat yang keempat sampai ayat yang kesembilan itu tentang semacam penegasan atau laporan dari penyampaian informasi dari Raja Nebukadnezar. Aku di sini adalah Raja Nebukadnezar ya, yang menceritakan bahwa dia menerima atau mengalami suatu mimpi yang menakutkan atau yang menggelisahkan hatinya ya, dan dia sudah memanggil semua orang-orang pintar di istananya, orang-orang yang bijaksana untuk mencari atau mengartikan makna dari mimpinya tersebut, tapi tidak ada seorang pun dari para ahli tersebut yang berhasil mengartikan mimpinya. Kemudian akhirnya kita tahu dipanggillah Daniel ya atau Belshazzar. Di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18 kita melihat bagaimana eh, Daniel atau maksud saya Raja Nebukadnezar menceritakan mimpinya ya, bahwa dia melihat ada pohon yang besar, yang tinggi, yang besar dan yang kuat, bahkan dapat dilihat sampai ke ujung bumi manapun ya, di mana daun-daunnya dikatakan indah ya, buahnya berlimpah dan padanya ada makanan yang cukup bagi semua orang yang hidup ya, burung-burung tinggal di rantingnya dan binatang-binatang banyak eh, berada di bawah pohon tersebut. Kemudian juga diceritakan di sini ya, ada seorang penjaga yang turun dari langit, disebut di situ penjaga yang kudus ya, yang berseru supaya menebang pohon itu ya. Eh, tapi dengan catatan ya, tunggulnya tetap dibiarkan di situ ya, dan itu berlangsung sampai 7 tahun atau 7 masa berlalu. Kemudian di ayat 19 berikutnya sampai ayat 27, Daniel mencoba eh, mengartikan makna daripada mimpinya tersebut kepada Raja Nebukadnezar. Daniel menjelaskan ya bahwa pohon yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar itu adalah raja tersebut ya, Raja Nebukadnezar yang kita tahu dia bertambah besar dan bertambah kuat ya, bahwa kebesarannya sampai ke langit dan kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Dan tentang penjaga itu ya, penjaga yang kudus yang turun dari langit itu menyampaikan pesan bahwa uh, suatu saat Raja Nebukadnezar ini akan dihalau ya dari kehidupannya ya, dan akan diusir ya, sehingga dia akan tinggal, katanya disebutkan di situ, di antara binatang-binatang, bahkan sangat tragis makanannya adalah makanan rumput sama seperti apa yang dimakan oleh sapi ya, oleh hewan-hewan yang lain. Dan ini berlangsung selama 7 masa berlalu atau selama 7 tahun ya, sampai akhirnya ya dikatakan di situ Raja Nebukadnezar ini sadar dan percaya bahwa ternyata Allah yang Maha Tinggilah yang berkuasa atas semua kerajaan-kerajaan, atas semua manusia, dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian Daniel juga mengartikan bahwa tunggul yang ditinggalkan itu ya, yang dibiarkan tinggal di tanah, menunjukkan bahwa suatu saat kalau Raja Nebukadnezar ini sudah sadar, maka akan ada pemulihan. Kerajaan Nebukadnezar akan kembali ya setelah dia sadar bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan ya. Kemudian dalam arti mengartikan mimpi itu ya, kita lihat di ayat yang ke-27 tadi, Daniel menyarankan supaya Nebukadnezar bertobat dari dosa-dosanya
dan melakukan hal yang benar, melakukan keadilan dan berbelas kasihan selama pemerintahannya, ya, maka dengan demikian Raja Nebukadnezar akan menemukan kebahagiaan. Di ayat 28 sampai ayat 33 ya, kita melihat bahwa mimpi itu menjadi kenyataan ya. Tetapi di ayat-ayat terakhir kita bisa juga melihat ayat 34 sampai ayat 37 ya, pemulihan dan kesembuhan terjadi juga kepada Raja Nebukadnezar. Ya, akhirnya dia percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat dan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Eh, apa yang bisa kita pelajari dari pasal atau dari kitab Daniel pasal yang keempat ini? Ya, tentu yang pertama kita belajar bahwa sungguh kita belajar tentang kedaulatan Tuhan ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat penuh. Dia adalah penguasa yang tertinggi atas segala sesuatu ya, termasuk kerajaan-kerajaan dan pemerintahan yang ada, dan dia berkuasa atas seluruh umat manusia. Dia memiliki hak ya untuk merendahkan ya penguasa-penguasa yang congkak, dan sebaliknya dia juga berhak dan berkuasa berdaulat untuk mengangkat ya orang-orang yang rendah hati. Jadi kita belajar diingatkan kembali dari pasal yang keempat ini tentang betapa besarnya kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Yang kedua kita juga belajar ya di sini bahwa ada apa namanya, ada peringatan ya dan ada anugerah yang kita lihat terjadi yang bisa kita pelajari di dalam Daniel yang keempat ini ya, bahwa Tuhan itu memberikan peringatan dan memberikan kesempatan kepada kita ya untuk kita bertobat ya dan kembali kepada Allah, kembali kepada jalan kebenarannya ya. Jadi Tuhan tidak serta-merta apa namanya, menghakimi, serta tidak serta-merta mendisiplin kita, tetapi cara kerjanya dia selalu mengingatkan kita supaya kita yang mungkin sedang berada di jalan yang tidak benar ya bisa kembali diingatkan dan kembali kepada jalan Tuhan, kembali meninggalkan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jadi di sini kita belajar bahwa selalu ada peringatan dan selalu ada anugerah Tuhan bagi kita. Yang berikutnya kita juga belajar yang jelas bahwa Nebukadnezar direndahkan Tuhan karena kesombongannya. Dia mengira bahwa apa yang dia miliki pada hari-hari itu adalah hasil daripada usaha dan kekuatan dan kebijaksanaannya sendiri ya. Tetapi akhirnya Tuhan memberikan sebuah kedisiplinan bagi dia untuk dia boleh belajar tentang kerendahan hati. Jadi kita diingatkan kembali ya bahwa kesombongan itu adalah dosa untuk melawan Tuhan, dan senantiasa upah daripada kesombongan adalah hukuman ya, suatu bencana bagi mereka yang sombong. Oleh karena itu, tentu kita belajar supaya kita terus menjaga hati kita supaya tetap rendah hati dan jauh daripada virus-virus kesombongan di dalam diri kita. Dan tentu kita belajar dari kitab Daniel pasal yang keempat ini, ya, bagaimana walaupun Tuhan merencanakan suatu uh, hukuman bagi Nebukadnezar, tetapi adalah hal yang luar biasa ya bagi kita ya. Sekalipun Tuhan merencanakan sebuah hukuman bagi Nebukadnezar, tetapi Tuhan telah menyiapkan pemulihan ya. Dikatakan bahwa tunggul pohon itu tidak boleh dibongkar ya, biarlah tetap di situ, bahkan dijaga dikatakan ya. Jadi Tuhan sudah menyiapkan pemulihan bagi Nebukadnezar. Kalau Nebukadnezar sadar bahwa hanya Tuhanlah penguasa yang maha tinggi, dan Tuhan yang berhak berkuasa dan berdaulat memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya ya.
Ini menjadi sebuah eh, nilai bagi kita, ya. Kita simpan dalam hati apapun yang Tuhan eh, buat bagi kita. Ingatlah bahwa selalu ada rancangan yang baik, rancangan yang indah yang Tuhan siapkan bagi kita. Kalaupun kita diizinkan mengalami disiplin daripada Tuhan, tetapi di balik semua itu ternyata Tuhan sudah menyiapkan sebuah pemulihan, sebuah hal yang baru, hal yang indah bagi kita. Luar biasa kalau kita memiliki Tuhan yang dahsyat seperti itu. Dan yang terakhir yang bisa kita pelajari, ya, dari sisi Daniel kita bisa melihat bagaimana tadi diceritakan ketika Daniel eh, mengerti makna daripada mimpi yang diceritakan oleh Raja Nebukadnezar, ya, dikatakan di ayat yang berapa itu tadi, dikatakan bahwa Daniel sempat termenung sejenak, ya, sempat apa namanya, terdiam sejenak, ya, karena dia mungkin begitu terkejut makna arti atau makna daripada mimpi yang diceritakan oleh Raja Nebukadnezar, karena ternyata mimpi itu adalah tentang kejatuhan 7 masa atau 7 tahun Raja Nebukadnezar secara tragis. Dia akan dihalau, ya, hidupnya seperti binatang, akan memakan makanan-makanan hewan, ya, tetapi akhirnya Daniel tetap menyampaikan, ya, apa yang dimaknai daripada mimpi tersebut, ya. Kita tahu tentu ini tidak mudah, ya, untuk menyampaikan arti yang sebenarnya dari penglihatan raja, karena bisa saja respon raja menjadi tidak benar, dia menjadi marah dan akhirnya menghukum Daniel. Itu bisa saja terjadi, ya. Tetapi Daniel berani mengambil resiko tersebut. Dia tetap menyampaikan apa yang dia dapat, ya, tidak ditambahin, tidak dikurangi, ya. Dan akhirnya memang raja tetap menerima makna daripada mimpi itu sampai akhirnya dia dipulihkan. Tentu kita belajar, ya, bahwa eh, mari kita tetap apa namanya, ya, tetap berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, tanpa harus canggung, tanpa harus mengurang-urangi apa yang muncul di hati kita, apa yang Tuhan suruh sampaikan kepada kita, ya, karena itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita menyampaikan kebenaran apa adanya, ya, tanpa harus takut resikonya, sama seperti Daniel yang lakukan di dalam pasal yang keempat ini. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan kepada kita. Ya, mungkin Pak Heri bisa menambahi, saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharingnya. Saya percaya setiap kita diberkati dengan setiap sharing poin-poin yang mengingatkan kita. Jadi hal penting yang Tuhan mau ingatkan, yang mau saya tambahkan, seperti Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dosa kesombongan itu yang kadang tanpa sadar menyusup dan berkembang begitu rupa dalam hidup kita. Dan ternyata itu nggak cukup cuman dinasehati dengan kata-kata firman secara verbal. Terkadang harus menghadapi yang namanya proses secara langsung untuk mematahkan kesombongan kita. Tadi Daniel sudah sampaikan, yuk bertobat, lakukan hal yang baik. Tapi ketika berjalan waktu 12 bulan, ternyata hati sombong tetap ada. Jadi terkadang hidup ini adalah pilihan kita, Bapak Ibu. Maaf, bukan terkadang. Hidup ini pilihan. Apakah kita cukup dinasehati dengan kata-kata firman Tuhan, dan kemudian kita bertobat, atau harus lewat sebuah proses yang benar-benar akhirnya membuat kita sendiri tersadar dan kita bertobat. Seperti apa yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Karena kita tahu sekali lagi, kesombongan itu satu hal yang paling Tuhan tentang. Satu-satunya ayat di mana Tuhan berkata, aku menentang, ya karena kesombongan. Nah, tapi kita bersyukur melalui Yesus, kita diberi sebuah contoh teladan. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Filipi pasal 2, ayat 5, 6, 7, di situ dikatakan, ia yang
tidak menganggap dengan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan diri. Nah, arti mengosongkan diri kalau terjemahan bahasa Inggrisnya itu no reputation. Nah, ini yang terus juga saya jaga sampai hari ini dalam hal itu di hati saya, no reputation. Saya tidak akan berkata, oh pelayanan ini ada karena saya. Oh usaha ini ada karena saya. Tapi mari jaga hati kita untuk berkata bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita belajar dari Raja Nebukadnezar, sepertinya 12 bulan dia sadar karena dinasehati oleh Daniel untuk bertobat. Tapi ketika dia berjalan-jalan dan dia melihat segala kemegahan, respon otomatis. Dan itulah yang ada dalam hatinya, kesombongan. Dengan bangga dia berkata, semua ini karena kekuatanku. Nah, saat itulah Tuhan menyatakan apa yang Tuhan sudah ingatkan 12 bulan sebelumnya melalui penglihatan dan mimpi yang dia alami. Jadi pesan pentingnya hari ini Bapak Ibu, terus jaga hati kita. Lebih baik dengar-dengar daripada korban persembahan. Kalau Bapak Ibu ingat kisah tentang Raja Saul, waktu dia merasa aku, dan aku. Ketika Tuhan sudah perintahkan di perjanjian lama bahwa yang mempersembahkan korban kepada Tuhan itu ya hanya imam, nabi. Tapi karena Raja Saul berpikir, karena aku nanti Bapak Ibu boleh baca ulang kisah tentang Raja Saul itu, maka Tuhan katakan, mendengarkan Tuhan itu lebih baik daripada korban. Ketaatan. Jadi mari jaga hati, ketika firman Tuhan datang kepada kita, ayo taat, lakukan. Tapi kalaupun enggak, ya enggak apa-apa. Tuhan tetap mengasihi kita, cuma lewat proses. Nah, tinggal pilihan kita. Waktu dengerin nasihat secara verbal, nasihat dalam bentuk kata-kata, kita segera bertobat, atau tunggu lewatin proses. Itu keputusan di tangan kita. Tapi tentunya mari jaga hati kita, taat karena kita mengasihi Tuhan, begitu dinasehati, begitu diingatkan, segera bertobat, jangan sampai harus lewati sebuah proses. Tapi sekali lagi seperti yang Pak Ramli katakan di bagian akhir tadi, tunggul itu nggak akan dicabut, tunggul itu tetap ada, dan itu akan kembali. Dan kita tahu dari kisah Raja Nebukadnezar, butuh 7 tahun, akhirnya dia tersadar dengan akal pikirannya sendiri, kesadarannya sendiri, mengakui kebesaran Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, terus rendah hati, jaga hati kita, untuk kita terus berkata, no reputation. Tapi segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Saya kembalikan kepada Hengki, silakan. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Heng. Nanti tutup sama Pak Dr. Ramli. Oke, Pak Hengki, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua, mari kita bersatu dan unity masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh ucap syukur dan berterima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu pada kami semua ya Tuhan. Kepada kami semua, orang tua, suami istri, anak, cucu, menantu, bahkan hundara dan kami ya Tuhan. Telah Engkau urapi, telah Engkau berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami tetap taat dan setia pada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan bangga dengan Allah seperti Engkau selalu ada dalam tiap musim kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan pada pagi hari ini Engkau telah berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan, sehingga kami dapat sama-sama sharing kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau selalu berkuasa dan berdaulat atas hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mau bertobat dari Tuhan dari segala dosa-dosa ya Tuhan, sekali ada kesempatan Tuhan berikan pada kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau jauhkan dari kami, dari kesombongan ya Tuhan. Kami hidup selalu rendah hati ya Tuhan. Karena Tuhan telah mempersiapkan ke pemulihan buat kami semua ya Tuhan. Supaya kami tetap waspada, jaga hati. Karena disitulah akan
sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada Engkau. Dan hamba-Mu, Pak Dr. Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau selalu urapi, Engkau berkati ya Tuhan pelayanannya, supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan bagi Dr. Ramli juga Engkau tambahkan roh hikmat, kapasitas, dan pelayanannya ya Tuhan. Demikian sebagai profesi sebagai dokter ya Tuhan, boleh berkat di Bungo dan sekitarnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga Engkau juga berkati istri dan anak-anaknya. Dengan Engkau berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga setiap kami yang di grup Koramdio ini ya Tuhan. Engkau selalu berkati kami. Apabila ada pergumulan persoalan yang Engkau selalu memberi jalan keluar yang solusi yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Supaya kami bisa selalu bersuka cita dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Setiap pekerjaan pelayanan kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan. Supaya boleh mempermuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa apabila ada teman di golongan dia yang sakit atau kurang sehat, kami doakan dengan kuasa bibirnya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan, kesembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya Tuhan. Engkau selalu berkati Indonesia ya Tuhan. Supaya Indonesia tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan. Dan aparat TNI Polri tetap menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ya Tuhan. Supaya ada ada keamanan, kedamaian ya Tuhan. Di seluruh kota, bahkan sampai desa terpencil sekalipun ya Tuhan. Juga Engkau tahu roh takwa akan Engkau ya Tuhan, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah ya Tuhan Yesus. Supaya mereka ya Tuhan bekerja ya Tuhan dengan hati nurani yang benar ya Tuhan. Supaya Indonesia tetap maju dari kota sampai ke desa terpencil sekalipun, dan terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, Engkau juga jamah ya Tuhan pemerintah pusat dan daerah, supaya kami umat Kristiani ini dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Untuk mendatangkan ya Tuhan, tiap lutut betul setiap lidah mengaku kalau Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati fellowship persekutuan kami, ibadah kami pada pagi ini. Tuhan, kami bersyukur kalau kami kembali diingatkan untuk kami terus menjaga hati kami, supaya kami tetap rendah hati dan terhindar dari virus kesombongan di dalam diri kami. Biarlah kami memiliki hati yang lemah lembut ketika Tuhan mengingatkan kami oleh firman-Nya, oleh siapapun kami terus bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melimpahkan kasih karunia, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami apapun kegiatan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami bersyukur, kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama, Pak. Ibu Dorcas, kapan proses kemo lagi, Bu?